Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang berbahagia. Saya senantiasa melihat bahwa arus informasi yang ada di negeri ini itu selalu cenderung membuat kita itu seakan-akan tidak istilahnya kehilangan arah gitu ya. Dan anehnya ya, informasi-informasi nggak penting itu dibuat seolah-olah sangat penting gitu ya. Ya, contoh misalnya ada seorang menteri, nah, baru sehari dilantik kerja belusuan. Itu udah diliput media, ramai dibahas orang. Nah, pertanyaannya untuk apa gitu kan? Itu pertanyaannya penting. Kalau orang mau kerja ya kerja aja kan gitu. Nah, misalnya kalau teman-teman baru masuk sekolah kelas 1, sehari sekolah ngapain gitu kan? Perlu diberitakan enggak kira-kira? Ya, bagi seorang siswa ya wajar dia belajar, walaupun dia sungguh-sungguh sampai tidak pernah istirahat misalnya, tidak sempat makan di kantin misalnya, ya itu hal yang biasa. Tapi ini kenapa yang satu yang biasa cenderung mau diluar biasakan? Sama dengan pergantian tahun baru. Sebenarnya sama aja pergantian siang dan malam, tapi tafsirnya luar biasa. Ini harus begini. Sebenarnya apakah harus nunggu tahun baru kemudian ada kesadaran ke sana, terus kalau sudah lewat tahun baru kemudian pada saat yang sama kita nggak punya satu perubahan perilaku apapun, tidak ada satu pemikiran yang mendasar, ya kita seperti yang kemarin. Kalau ada waktu luang main game ya main game terus, gitu kan. Kalau ada mabar dan seterusnya, kita cenderung tidak mengubah pikiran kita, pola pikir, tidak mengubah perilaku kita. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, di sini saya ingin tegaskan bahwa selama pikiran kita tidak disetting, tidak diubah, tidak diarahkan untuk persis seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita tidak akan pernah menjadi apapun. Ya, bahkan ketika kita memiliki beragam perangkat yang sangat canggih dengan koneksi internet yang sangat cepat, itu justru tidak akan membuat apapun pada diri kita, apalagi kepada orang lain. Kenapa? Setting berpikirnya yang salah. Inilah yang menjadi sebab kenapa umat Islam di masa Nabi itu menjadi person-person yang memiliki keistimewaan luar biasa dalam segala sisi keahlian yang mereka miliki. Kalau bicara perang sudahlah, ya. Berapa kali umat Islam itu perang dengan jumlah yang tidak berimbang tapi berakhir dengan kemenangan. Apa faktor utamanya? Iman, mental, dan kepercayaan diri. Ya, strategi itu nomor sekian. Tapi kalau sudah punya iman, punya mental, dan kepercayaan diri bahwa dirinya akan dimenangkan oleh Allah, insya Allah menang. Ya, insya Allah menang. Sekarang lihat kita, apakah kita punya kepercayaan diri? Apakah mental kita bagus, siap untuk dibanting misalnya, siap untuk dibenturkan, ya tidak usah jauh-jauh, benturan pemikiran misalnya, ya soal berita, ya kalau saran saya berita-berita itu pilih yang memberi manfaat saja, ya, kira-kira tidak memberi manfaat ya sudah biasa saja, tidak usahlah lewat saja, ya cukup tahu judul gitu ya. Apalagi soal iman, ini masalah kita yang paling mendasar saat ini, dan ini menguji siapa saja, bukan sekedar kita sebagai anak muda, profesor yang ahli dalam beragam bidang pun itu juga sama, kena ujian-ujian ini. Nah, yang kedua sahabat sekalian yang berbahagia, langkah yang terbaik yang sangat penting dan menentukan kita miliki dalam kehidupan kini adalah kita harus memiliki lingkungan yang baik, ya teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa membuat kita itu sadar tentang kekuatan kita, terus berupaya untuk berprestasi, dan yang terpenting ini kita juga berpikir tentang bagaimana ini keadaan bisa kita jadikan lebih baik. Nah, di situ insya Allah akan ada semangat untuk menjawab. Misalnya pandemi, banyak orang tidak bisa bekerja, apa solusi kita misalnya? Atau pandemi banyak pelajar tidak bisa ikut sekolah online karena nggak punya HP, karena nggak bisa beli pulsa internet. Kira-kira apa langkah yang terbaik untuk mengatasi itu semua? Nah, lebih baik pikiran kita yang masih muda diarahkan ke sana. Bagaimana caranya, bagaimana langkahnya. Kalau itu sering kita diskusikan, kemudian kita kembangkan jaringan sehingga diskusi ini bisa menjadi sebuah konsep yang bisa diimplementasikan, maka insya Allah itu bisa kita wujudkan. Kan sekarang ada banyak fanspage, lembaga amil zakat nasional yang membantu banyak program. Kenapa kita nggak berpikir ke sana?
baik dalam konteks kita membantu, ikut donasi, ataupun kita memberikan atau menjadi penghubung bahwa ada anak yang perlu dibantu dan sebagainya. Itu contoh. Kemudian ada juga banyak lembaga-lembaga lain yang juga membantu itu, termasuk Instagram, Twitter para pejabat tuh udah deh arahkan ke sana, ingatkan, pejabat nggak usah pencitraan terus deh, itu loh ada orang yang lapar, ayo bantu dan seterusnya. Nah, kalau langkah-langkah seperti ini bisa muncul di dalam pikiran kita dan mewujud di dalam aksi-aksi kehidupan kita anak muda, maka insya Allah Indonesia akan tetap menjadi negara yang baik dalam keberkahan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.